Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar pada hari ini, saya meminta ketua kelasnya untuk siapkan dulu untuk pelajaran hari ini. Siapkan nih. Satunya siap. Bersalam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Nah, kenapa kita setiap ingin memulai pelajaran harus berdoa dulu? Ada yang tahu? Nah, untuk apa? Kalau kita sebelum memulai pelajaran, kenapa harus berdoa dulu? Nah, supaya semangat. Supaya apa lagi? Nah, supaya ilmu dapat. Nah, supaya gampang belajar. Nah, jadi kenapa kita harus berdoa dulu sebelum memulai pelajaran? Karena ketika kita belajar itu akan mudah dipahami oleh kita. Jadi apa hadir semua hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah telah hadir semua dia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pernah dengar kata coding? Nah, apa itu coding? Nah, apa itu coding? Nah, bukan pemerintah. Coding itu perintah. Coding itu adalah kegiatan memberikan instruksi atau perintah. Contoh, kalau contohnya ini, angkat tangan kanan. Nah, ini termasuk coding karena ada perintah dan dijalankan. Kalau misal saya bilang angkat tangan kanan, tapi kalian angkat tangan kiri, berarti salah cara kerjanya, tapi codingnya sudah benar. Nah, kalau misal disuruh sekalian duduk, baru saya bilang anak-anak duduk, berarti itu codingnya salah karena kalian sudah duduk nih, tapi disuruh lagi, diberi lagi perintah duduk. Nah, itu contohnya kegiatan coding. Dalam pembelajaran, petunjuk coding itu adalah petunjuk langkah demi langkah, dapat diibaratkan seperti memberikan petunjuk langkah demi langkah pada seseorang supaya pekerjaannya berjalan dengan benar. Nah, siapa di sini kalau setiap pagi apa yang perlu disiapkan? Apa yang dilakukan ketika bangun tidur? Mandi. Apa lagi? Sikat gigi, makan, apa lagi? Membersihkan tempat tidur, baru lagi. Nah, itu termasuk cara kerjanya coding. Bagaimana kita berpikir sistematis. Karena itu termasuk cara berpikir coding, bagaimana berpikir sistematis. Nah, ada lagi, saya juga akan memberikan contoh permainan
coding atau dalam pembelajaran. Semisal saya kasih ini tabel. Nah, bagaimana caranya orang ini bisa sampai ke rumahnya menggunakan tanda panah. Nah, tidak boleh ini yang bulat, lingkaran segitiga ini semacam rintangannya, tidak boleh melewati. Jadi bagaimana caranya? Pakai tanda panah apa dulu? Tanda panah? Tanda panah ke bawah. Baru ke bawah lagi. Baru samping mana? Nah, samping baru samping kanan. Baru nah, kanan sini berarti sudah kanan, berarti dari panahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, jadi ini dengan mengikuti panah ini orang ini bisa sampai ke rumah. Apakah masih ada jalan lain untuk sampai ke rumah? Masih ada. Saya mau satu orang naik ke atas menggunakan jalan lain untuk mengisi panah. Nah, subhan. Nah, ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan coding. Jadi tidak boleh di sini, tidak boleh. Jadi dari mana? Ke baru ke masa dari bawah ke kanan lagi. Apa sih dulu? Dari kalau ke bawah berarti ke bawah lagi. Ke bawah ini kalau ke bawah dapat tembok. Kanan. Ini tadi apa di sini? Nah, tetap dulu kesukaan. Nah, jadi ini cara lain untuk sampai ke rumah. Nah, ini apakah sudah benar atau tidak? Kalau tanda panahnya ke kanan? Tidak. Jadi harus kita tanda panah ke mana? Ke bawah. Jadi subhan Quran. Nah, ini saya salah. Jadi kalau ke kanan nih dari sini ke bawah, baru ke bawah lagi dari bawah ke kanan, baru sampai ke anggaplah ini subhan ingin pergi ke rumah. Nah, seperti itu pembelajaran coding. Jadi
bagaimana kita berpikir kritis atau sistematis untuk sampai ke rumah. Contoh lagi, saya ingin satu orang Sumi sama Lesti. Ini contoh pengaplikasiannya secara langsung. Ini adalah Sumi yang akan memberikan perintah atau akan memberikan coding. Lesti yang akan berperan sebagai robot pintar. Nah, robot pintar ini anggaplah dia di sini. Balik sini. Nah, bagaimana Sumi memberikan perintah sehingga sini di sini. Bagaimana Sumi memberikan perintah supaya Lesti bisa kembali ke tempat duduknya dengan memakai perintah satu langkah ke depan kah, satu langkah ke kanan, atau satu langkah ke kiri, satu langkah ke belakang. Bagaimana caranya? Nah, memberikan perintah supaya bisa kembali ke tempat duduknya. Coba. Maju kemana? Ke mana? Satu langkah ke depan atau ke belakang? Ke depan atau ke belakang? Nah, satu langkah ke depan, jalan. Nah, terus kemana lagi? Satu langkah ke depan. Nah, satu langkah ke depan. Lalu kemana lagi supaya bisa sampai ke sana? Ke tempat duduknya? Satu langkah ke depan. Nah, lalu satu langkah ke jatuh sampai menabrak. Nah, satu langkah ke kanan. Nah, baru satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Gimana lagi? Satu langkah ke depan lagi. Baru lagi sini aku lihat robotmu. Nah, lihat ini. Baru nah, baru ke depan, baru langkah ke satu langkah ke kanan. Nah, lagi nah. Baru nah. Jadi sampai nih tempat duduknya. Nah, itu adalah contoh bagaimana memberikan coding atau perintah kepada robot pintar. Itu contoh permainan coding. Sebenarnya banyak, ada juga bisa kita menggunakan kartu, bisa kita menggunakan kartu. Bagaimana cara menggunakan coding tanpa komputer? Sebentar, saya ada permainan di laptop sini tentang kosakata, apa yang mana dimaksud kalimat predikat, subjek atau objek. Contoh, selesai dulu yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial tadi? Kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial AI itu yang di mana biasa di AI? Di WhatsApp. Nah, apa itu di WhatsApp? Apa nama AI-nya di WhatsApp? Meta-AI. Bukan Meta-AI, baca tulisannya AI. Nah, bukan Meta-AI, tapi Meta-AI. Itu apa itu AI? Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial. Nah, itu AI sangat membantu. Cara kerjanya itu AI, apa yang diberikan data, kita masukkan data terus. Data contoh,
AI. AI itu cara kerjanya, apa yang diberikan data itu terus yang itu juga yang akan kembalikan ke kita. Misalnya kita selalu memberikan data tentang pelajaran kelas 6. Kita terus memberikan pelajaran tentang kelas 6, bahwa hasilnya AI juga itu akan mengeluarkan jawaban sebagaimana dia sebagai seorang kelas 6. Itu AI kita bisa jadikan dia sebagai teman, bisa dijadikan sebagai anak kecil, bisa dijadikan sebagai orang tua. Kalau kita, bagaimana cara kita memberikan data kepada AI atau KA, kecerdasan artifisial. Contohnya, saya sebagai pengguna AI memberikan, anggaplah Muslimin sebagai AI. Saya memberikan buku tema saya memberikan buku tema 9, buku tema 8, dan buku tema 2. Nah, di sini saya ada pegang buku tema 7, buku tema 8, buku tema 9. Jadi kalau saya ingin meminta data kepada AI ini yang kuberikan untuk berikan saya jawaban tentang buku tema 8. Ya, dia pasti akan menjawab karena dikasih buku tema 8. Kalau kita meminta buku tema 7, nah, dia tidak akan memberikan jawaban karena tidak diberikan data. Tidak ada data tema 7 yang saya kasihkan. Jadi di sini saya tidak kasihkan data tema 7, jadi dia tidak akan memberikan data tentang tema 7. Jadi itu. Siapa di sini sering pakai Meta AI? Nah, Lesti, bagaimana caranya dipakai Meta AI? Apa dipakaikan ini? Dipakai bagaimana ini Meta AI? Buat bertanya, apa biasa ditanyakan Meta AI? Nah, sudah jalan. Bagaimana kita harus bijak menggunakan AI? Tidak boleh sembarang dipakai AI. Memang AI itu sangat membantu ketika ada tugas. Misalnya kita bertanya ke AI, tolong berikan jawaban tentang ini. Pasti itu ada jawabannya langsung. Nah, itu nih yang membuat kalian semua kalau bergantung kepada AI tidak mau lagi membaca, tidak mau mencari di buku, karena ada AI yang bisa dipakai. Sebenarnya banyak AI yang bisa dipakai. Ada dibilang AI Gemini. Di sini karena kalau di HP-nya iklannya iklan tentang apa? Biasa muncul kalau main game. Pada main game semua toh? Game apa dimain? Ya, Free Fire. Nah, Free Fire. Kalau kalian buka FB, TikTok atau Instagram, pasti video-video tentang Free Fire banyak muncul toh? Banyak. Nah, karena itu kalian yang sering pakai, itu AI menilai apa yang selalu kita gunakan. Misalnya kita selalu menggunakan Free Fire, pakai itu game Free Fire, jadi iklan-iklan yang muncul atau berita-berita yang muncul tentang efek semua. Kalau kalian buka YouTube, video-video tentang apa? Free Fire ini juga. Nah, itu kalau kita sering apa kalian? Magic? Minecraft, ya itu biasa kita main. Nah, kalau YouTube itu apa yang sering kita nonton itu selalu direkomendasikan di berandanya. Karena dia buka YouTube toh. Nah, sebelum mencari ada video-video bersebar toh di bawah. Nah, biasa contoh kalau ini biasa lagu-lagu atau apa menyanyi kalau karaoke pasti langsung muncul toh. Ini yang biasa dinyanyikan. Nah, itu cara kerjanya AI. Itu kecerdasan artifisial semua yang berfungsi di situ.
Kalau pernah buka belanja online, siapa pernah belanja online? Tidak tahu? Tidak tahu belanja online. Tidak tahu. Kayak Shopee, Tokopedia, tidak pernah. Tidak pernah lihat di. Jadi apa yang sering dipakai di HP itu HP ini sebenarnya HP sebenarnya kan sudah smartphone, HP pintar nih. Jadi apa yang sering dipakai itu juga yang sering muncul iklan-iklannya kah? Kalau kita buka pasti itu yang sering muncul. Itulah cara kerjanya kecerdasan artifisial seperti itu. Nah, contohnya pada ke sekitar sini itu burung mencari jalan pulang. Jadi itu burung nah tahu di tempat pulangnya karena sering melewati. Kalau tidak pernah melewati, tidak tahu di situ tidak akan bisa pulang ke rumahnya. Karena itu namanya kecerdasan alami. Nah, contohnya saya akan memilih tentang bagaimana simulasi petani cerdas. Misal dalam kelas ini saya tunjuk ya subhanallah lagi. Nah, anggaplah ini subhan petani cerdas. Nah, petani cerdas. Saya akan memberikan contoh bagaimana memilih bibit yang bagus dengan berdasarkan ciri-cirinya. Misal rambutnya di sini pilih ciri-ciri bibit yang bagus itu rambutnya yang paling hitam. Yang mana menurutmu paling hitam di sini rambutnya? Nah, itu. Siapa? Kasman. Nah, jadi karena ini rambutnya ada coklat-coklatnya semua, tidak terlalu pekat nih. Jadi contoh bibit yang sehat adalah rambutnya yang paling hitam, itu Kasman. Nah, itu bagaimana petani cerdas memilih bibitnya. Jadi bagaimana itu petani memilih bibit yang paling bagus? Itu sudah ada ciri-cirinya. Misalnya besar iga atau terang warnanya atau bagaimana? Itu bagaimana caranya memilih seperti itu. Nah, contohnya kita akan bermain kan di sini sudah belajar bangun ruang toh? Sudah belajar bangun ruang kayak kubus, persegi panjang, toh? Ya, saya mau di sini semua satu-satu orang menjawab pertanyaan. Game tata bahasa Indonesia ID. Saya mau satu-satu Nas, jadi bergiliran. Nah, di sini menjawab. Mulai dari Lesti. Menjawab. Nah, dia Lesti akan menjawab. Ada di sini pertanyaan. Duduk. Nah, untuk ini games matematika bangun ruang. Mulai game. Nah.
berbentuk segi empat, sisi tegak berbentuk segitiga, memiliki satu titik puncak. Apa? Ada pilihannya bola, kubus, kerucut, atau lima segi empat. Hah? Bisa nih? Ya, lima segi empat. Nah, benar. Sebelah lagi. Ini adalah game bangun ruang apa yang memiliki ciri-ciri berikut? Memiliki 6 sisi minimal 3 pasang, sisi berhadapan sama besar, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut. Pilihannya itu adalah 5 segi 4, prisma segitiga, kubus, balok. Besar semua? Balok. Nah, benar. Sini lagi. Nah, baca besar suaramu. Satu, apa ciri-cirinya? Dua. Tiga. Nah, pilihannya itu kerucut, prisma segitiga, tabung, dan bola. Apa jawabannya? Tabung. Nah, benar, jawabannya benar. Dan nanti lagi pertanyaan terakhir, karena kalau sudah 500 nih poinnya, juara nih. Nah, baca ini. Bangun ruang apakah? Satu. Sama. Tiga. Nah, pilihannya itu adalah kubus, tabung, bola, balok. Apa jawabannya? Sorry. Kubus. Nah. Jadi sudah benar semua. Jadi sini karena sisa 3 orang, ya saya kasih kesempatan untuk menjawab juga, melihat caranya ini. Jawab itu baca besar sekarang. Apakah yang memiliki ciri-ciri berikut? Memiliki satu alas berbentuk segi 4, sisi tegak berbentuk segitiga, memiliki satu titik puncak. Ini apa jawabannya? Pilihannya itu tabung, 5 segi 4, bola, sama kubus. Apa jawabannya? Besar suaramu. Nah, 5 segi. Nah, benar, 5 segi 4. Nah, sekarang ada satu lagi, Sapri. Bangun ruang apa yang memiliki ciri-ciri berikut? Tidak memiliki rusuk dan titik sudut, hanya memiliki satu sisi berbentuk melengkung. Jawabannya itu pilihannya kubus, bola, 5 segi 4, atau tabung. Apa jawabannya? Bola. Nah, benar, jawabannya benar. Kasman, lagi. Sini Kasman. Terakhir. Nah, bangun ruang apa yang memiliki ciri-ciri berikut? Memiliki 2 sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran, memiliki satu sisi selimut berbentuk melengkung, dan tidak memiliki titik sudut. Pilihannya itu 5 segi 4, bola, tabung, kerucut. Apa jawabannya? Bisa?
menggunakan AI. Ini saya menggunakan AI untuk membuat game ini. Kita menggunakan AI game ini. Nah, hari ini sudah mengerti juga apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Sudah. Jadi apa lagi coding? Perintah. Ya, coding itu adalah memberikan perintah untuk bagaimana dilakukan secara benar. Kalau kecerdasan artifisial, itu bahasa Inggrisnya. Kecerdasan artifisial, nah dengar ya, kecerdasan buatan yang meniru cara kerja komputer. Nah, pernah lihat komputer toh? Pernah semua waktu NBK toh? Karena di sini belum bisa masuk karena terkendala jaringan. Karena baru-baru juga kita kemarin dapat bantuan listrik dari PLN. PLN Majene tuh. Nah, jadi tahu semua tahu coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, saya akan memberikan permainan. Pak Guru berkata, ini permainan coding. Siapa yang paling bertahan sampai terakhir ada hadiahnya. Nah, ada hadiahnya. Ini adalah bagaimana cara mainnya itu. Ketika ada kata Pak Gurunya harus diikuti. Ketika tidak ada kata Pak Gurunya tidak diikuti. Nah, contoh Pak Guru berkata angkat tangan kanan, turunkan tangannya, yang turun salah karena tidak ada kata Pak Gurunya di depan. Nah, ini juga termasuk cara kerja coding. Nah, codingnya itu ketika ada kata Pak Guru harus diikuti. Kalau tidak ada kata Pak Guru tidak diikuti. Nah, permainan kata Pak Guru dimulai. Kata Pak Guru berdiri, duduk. Kata Pak Guru angkat tangan kanan, turunkan, yang turun salah. Jadi Rajab sama Kasman tidak bisa dimain. Jadi sisa 6 orang. Turunkan dulu tangannya semua. Yang turun salah. Berarti sisa Dandi tidak kata Pak Gurunya. Kata Pak Guru perbedaan selesai. Duduk semua. Dandi mau berkata itu kata Pak Gurunya. Yang tidak ada jadi Dandi dapat hadiah. Ada hadiah di sini. Dapat hadiah. Dapat 5. Jadi itu perbedaan kata Pak Guru. Ini termasuk coding. Itu termasuk coding karena codingnya itu ketika ada kata Pak Guru harus diikuti. Kalau tidak ada kata Pak Gurunya tidak diikuti. Ini bisa diterapkan dimanapun. Kalau Anda bilang, Mama jangan keluar. Itu termasuk coding juga, perintah. Itu instruksi. Jadi karena sudah paham apa itu coding dan kecerdasan artifisial, semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menyelesaikan ini, saya ingin pimpin lagi untuk siapkan ini. Siapkan lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.